Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan judul materi yaitu sistem saraf dan fungsinya dalam pengendalian tubuh. Hal yang dipelajari yaitu ada pengertian sistem saraf, bagian-bagian sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan fungsi sistem saraf. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang terdiri dari serabut saraf yang mengatur dan mengordinasikan semua aktivitas tubuh, termasuk penglihatan, pergerakan, serta pengendalian berbagai organ tubuh. Bagian-bagian sistem saraf. Sistem saraf terdiri atas dua bagian, yaitu sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf tepi atau SST. Bagian tubuh yang ditandai dengan warna kuning itu sistem saraf pusat, dan bagian tubuh yang ditandai dengan warna pink itu sistem saraf tepi. Pada sistem saraf pusat, ada otak dan sumsum tulang belakang. Pada sistem saraf tepi, ada ganglia di luar SSP, ada saraf tulang belakang, dan ada saraf kranial. Sistem saraf pusat atau SSP. Sistem saraf pusat merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Adapun bagian tubuh manusia yang termasuk dalam sistem saraf pusat adalah sebagai berikut. Yang pertama, otak, yaitu organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Organ vital ini bekerja dengan mengendalikan pikiran, sensasi, gerakan, kesadaran, serta daya ingat dan memori manusia. Otak terdiri dari otak besar atau cerebrum, otak kecil, cerebellum, batang otak, brainstem, dan bagian-bagian kecil lainnya yang dilindungi oleh tulang tengkorak dan selaput otak atau meninges. Selain itu, terdapat cerebrospinal yang mengalir mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat atau SPP. Sumsum tulang belakang yaitu bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Sumsum tulang belakang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya dan juga sebaliknya. Yang ketiga ada neuron, yaitu bagian unit kerja dari sistem saraf pusat manusia yang saling berkomunikasi dalam menghantarkan impuls saraf dan menghasilkan respon. Setiap neuron terdiri dari 3 bagian dasar, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Sistem saraf tepi yang dinamakan sebagai saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirim informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf somatik, sistem saraf yang bertugas menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf pusat dan membawa instruksi dari otak untuk menghasilkan suatu respon. Sistem saraf ini mengontrol semua gerakan yang disadari. Sistem saraf tepi yang dinamakan sebagai sistem saraf otonom adalah sistem saraf yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tidak sadar. Sistem saraf otonom terdiri dari dua cabang, yaitu sistem simpatik untuk mengatur respon tubuh saat terjadi ancaman atau stres, dan sistem parasimpatik untuk mengatur organ dalam tubuh agar dapat bekerja secara optimal dan rileks. Selain itu, berdasarkan asal percabangannya, sistem saraf tepi juga dapat dibedakan menjadi saraf kranial, yaitu 12 pasang saraf yang berasal dari otak untuk mengumpulkan informasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Tugas dari saraf kranial adalah untuk mengontrol fungsi motorik dan sensorik tubuh.
Yang kedua, saraf spinal yaitu 31 pasang saraf yang berasal dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang dan berfungsi sebagai penghantar impuls ke otak serta sebagai pengatur gerak refleks. Fungsi utama sistem saraf adalah untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh agar dapat bekerja secara optimal. Dengan kata lain, sistem saraf manusia ini berperan sebagai pusat kendali tubuh untuk menerima dan menerjemahkan informasi dari seluruh bagian tubuh dan mengirimkan sinyal atau pesan ke seluruh tubuh untuk merespon rangsangannya. Adapun sejumlah fungsi organ tubuh yang memerlukan peran dari sistem saraf adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi kognitif untuk mengontrol pikiran, daya ingat, dan perasaan. Kedua, fungsi motorik untuk mengendalikan gerakan tubuh seperti koordinasi dan keseimbangan tubuh. Yang ketiga, sensorik panca indera seperti melihat, menyentuh, mendengar, dan merasakan. Yang keempat, fungsi sistem kardiovaskular dan pernapasan, seperti detak jantung dan laju pernapasan. Yang kelima, respon terhadap ancaman, stres, dan rasa nyeri. Yang keenam, menjalankan fungsi pencernaan. Yang ketujuh, memengaruhi produksi hormon pada sistem endokrin. Yang kedelapan, memengaruhi proses neurobiologis tubuh seperti tidur, proses penyembuhan, dan penuaan. Yang kesembilan, memengaruhi proses reproduktif tubuh seperti pubertas. Struktur dan fungsi sistem saraf, yaitu ada SSP. Nah, SSP ini bercabang loh, ada neuron eferen dan neuron aferen. Nah, pada neuron eferen ini ada dua sistem, yaitu sistem motorik dan sistem saraf otonom. Nah, pada sistem saraf otonom ini ada tiga divisi loh, yaitu divisi simpatik, divisi parasimpatik, dan divisi enterintik. Neuron aferen, sel saraf yang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak atau sumsum tulang belakang menuju efektor di seluruh tubuh. Sel saraf ini juga berperan dalam mengkoordinasikan gerakan dan respon motorik tubuh dan terdiri atas dua komponen fungsional yaitu sistem motorik dan sistem saraf otonom. Sistem motorik adalah kumpulan struktur saraf yang berfungsi untuk mengatur gerakan tubuh manusia. Sistem saraf motorik manusia terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari sekumpulan saraf yang menghubungkan saraf ke sistem molekosal yang meliputi otot, tulang, dan sendi. Sistem saraf otonom merupakan bagian dari sistem saraf motorik yang mengendalikan berbagai fungsi tubuh manusia. Seperti halnya dengan sistem saraf lain, sistem saraf otonom juga dapat mengalami kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Adanya kerusakan atau gangguan ini membuat kinerja dan fungsinya terganggu, sehingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Sistem saraf otonom berdasarkan kelompoknya dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama ada divisi simpatik. Fungsi utama sistem saraf simpatik adalah mengatur respon flight or fight, yaitu mekanisme pertahanan tubuh terhadap situasi atau sesuatu yang dianggap sebagai ancaman atau bahaya. Yang kedua ada divisi parasimpatik. Fungsi utamanya sistem saraf parasimpatik adalah mengatur respon rest on decrease, yaitu mengontrol berbagai aktivitas tubuh saat sedang istirahat serta mengaktifkan pencernaan dan metabolisme. Yang ketiga ada divisi enterik. Sistem saraf ini merupakan gabungan antara sistem saraf simpatik dan parasimpatik yang terdapat di dalam saluran pencernaan, mulai dari lambung, usus halus hingga usus besar atau kolon. Sistem saraf ini berfungsi dalam mengatur proses pencernaan kontraksi atau pengerakan otot-otot saluran cerna hingga proses pembuangan air besar. Neuron aferen atau neuron sensorik adalah sel saraf yang berfungsi untuk menerima rangsangan sensorik dari lingkungan eksternal atau tubuh, lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik ini kemudian dikirim ke otak atau sumsum tulang belakang untuk diproses lebih lanjut. Neuron aferen memiliki dendrit yang panjang dan akson yang pendek. Badan sel neuron sensorik terletak di ganglion akar dorsal pada sumsum tulang belakang. Neuron aferen dapat menerima rangsangan dari asteroskop di luar tubuh, seperti sel yang mendeteksi cahaya atau suara. Rangsangan juga dapat berasal dari introspektor di dalam tubuh, seperti sel yang mendeteksi perubahan tekanan darah atau indera posisi tubuh.
Penyakit dalam sistem saraf ini ada 4. Yang pertama ada penyakit Parkinson, adalah salah satu gangguan sistem saraf yang terjadi karena sel-sel saraf dalam substansia nigra tidak mampu menghasilkan hormon dopamin yang cukup. Yang kedua ada penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer merupakan penyakit proses penuaan di otak yang dapat mempengaruhi kemampuan fungsi kognitif seperti penurunan daya ingat hingga perubahan perilaku. Yang ketiga ada Bell's palsy. Bell's palsy adalah kondisi berupa kelemahan atau lumpuhan saraf yang mengontrol otot wajah pada salah satu sisi wajah. Yang keempat ada divisi parasimpatik atau tumor otak, adalah kondisi medis yang terjadi karena adanya pertumbuhan jaringan abnormal di dalam otak. Pada kesimpulannya, sistem saraf adalah jaringan kompleks yang berfungsi sebagai pusat pengendalian dan komunikasi tubuh. Sistem ini terdiri dari dua bagian utama, sistem saraf pusat atau SSP yang meliputi otak, sumsum tulang belakang, serta sistem saraf perifer atau SSP yang terdiri dari saraf-saraf menghubungkan SSP dengan seluruh tubuh. Fungsinya mencakup mengontrol aktivitas tubuh, merespon rangsangan, menjaga keseimbangan tubuh, serta mengatur pikiran emosi. Sistem ini memastikan tubuh berfungsi secara terkoordinasi dan responsif. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.